Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa, ketemu lagi pada pertemuan kita pada mata kuliah Pancasila. Kali ini kita akan memasuki perkuliahan yang ke-12. Sambil saya mempersiapkan slide. Uh, Kuliah ke-12 itu artinya perkuliahan kita tinggal menyisakan dua apa tiga perkuliahan lagi. Selanjutnya nanti kita akan memasuki waktu ujian akhir semester. Nah, pada perkuliahan yang ke-12 ini kita akan membahas tentang hubungan negara dan warga negara. Nah, seperti yang sudah saudara ketahui bahwa kita mempunyai Undang-Undang 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Nah, di dalam undang-undang ini mengatur bahwa warga negara adalah warga negara suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi, warga negara Indonesia itu adalah warga negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, siapa yang menjadi warga negara Indonesia itu? Nah, berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Kewarganegaraan ini, dijelaskan bahwa setiap orang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain, sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Jadi sebelum undang-undang ini berlaku, di mana ada perjanjian-perjanjian sebelumnya dengan negara lain yang menjanjikan bahwa katakan pengungsi misalnya, apabila pengungsi itu berada di wilayah negara Republik Indonesia dan pada saat itu pemerintah kita mempunyai kerjasama dengan asal pengungsi tersebut, maka dengan demikian warga negara itu dapat menjadi warga negara Indonesia sebelum undang-undang ini disahkan pada saat itu, tahun 2006. Kemudian anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah atau ibu warga negara Indonesia. Nah, ini yang menjadi catatan buat kalian misalnya. Jadi negara menjamin bahwa anak yang lahir dari perkawinan dicatatkan oleh warga negara, di mana salah satu orang tuanya itu adalah warga negara Indonesia, maka anak yang lahir itu berhak menjadi warga negara Indonesia. Dimanapun anak itu dilahirkan, as long as salah satu orang tuanya warga negara Indonesia, maka dia dapat menjadi warga negara Indonesia. Nah, kemudian anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Ya, jadi uh, ayahnya warga negara Indonesia dan ibunya warga negara asing. Kemudian anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Tentu juga mempunyai hak untuk menjadi warga negara. Kemudian anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewenangan kepada anak tersebut. Nah, itu juga menjadi suatu problematika gitu. Tapi Indonesia tetap memberikan hak sepanjang ada darah dari ibunya, ya maka anak itu di kemudian hari bisa menjadi warga negara Indonesia sebelum umur 18 tahun. Nah, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari ya setelah ayahnya meninggal dunia dan dari perkawinan yang sah dari ayahnya warga negara Indonesia. Kemudian anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Jadi meskipun uh, dia dilahirkan dari bukan perkawinan yang sah, as long as atau sepanjang ibunya itu adalah orang Indonesia, maka dia berhak menjadi warga negara Indonesia. Kemudian anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagaimana anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun. Jadi kalau misalnya ibunya warga negara asing, itu juga di luar nikah, lahir di luar nikah misalnya, tapi ayahnya itu bisa mengakui bahwa anak itu adalah darah dagingnya, maka sebelum 18 tahun itu anak itu bisa menjadi warga negara Indonesia. Nah, kemudian anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibu.
misalnya anak-anak pengungsi dan seterusnya ya. Kemudian anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Itu juga penting. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan dan tidak diketahui keberadaannya. Stateless, kadang-kadang biasanya melahirkan di rumah sakit, ibunya pergi, ayahnya pergi, nggak ketahuan mana orang tuanya. Nah, itu pada akhirnya akan dapat mempunyai hak menjadi warga negara Indonesia. Nah, berikutnya anak yang lahir di luar wilayah negara Republik Indonesia dari ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Kemudian anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibu meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah. Nah, bagaimana dengan status anak warga negara Indonesia di pasal 5? Nah, berdasarkan penetapan pengadilan, jadi bisa juga berdasarkan penetapan pengadilan, tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Nah, anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah sebelum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Kemudian anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai warga oleh warga negara Indonesia. Itu juga boleh menjadi warga negara Indonesia. Kemudian pemilihan menjadi warga negara. Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap warga negara sebagaimana diatur di dalam, kalau kalian baca undang-undang itu ada di pasal 4 huruf C, huruf D, huruf H, huruf I, dan pasal 5 yang kita sudah bahas tadi. Berakibat anak kewarganegaraannya ganda setelah berusia 18 tahun atau setelah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan. Tadi itu misalnya yang salah satu ibunya orang Indonesia, ayahnya orang asing, kemudian dia mungkin tinggal di luar negeri, tinggal di tempat ayahnya, maka pada saat dia 18 tahun dia harus memilih itu, apakah dia memilih warga negara Indonesia, apakah dia memilih tempat di mana dia dilahirkan atau tinggal bersama kedua orang tuanya. Kalau misalnya kebetulan salah satu orang tuanya itu adalah orang asing. Nah, pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam ayat 1 dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana, jadi harus mengajukan pilihan bahwa dia akan menjadi warga negara Indonesia ketika umur 18 tahun. Nah, tentu ada dokumen, ada persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Kemudian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan paling lama 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin. Ya, paling lambat misalnya umur 21 tahun gitu ya. Nah, kemudian hubungan negara dan warga negara. Nah, negara Indonesia sesuai dengan konstitusi berkewajiban untuk menjamin dan melindungi seluruh warga negara Indonesia. Nah, ini tentu ada di pasal 33 Undang-Undang 45 atau misalnya kalian lihat di alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian namun demikian kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak warga negara tidak akan dapat berlangsung dengan baik tanpa dukungan dari warga negara dalam bentuk pelaksanaan kewajiban warga negara. Jadi tentu warga negara juga harus mempunyai kewajiban untuk memberikan support terhadap negara, misalnya membayar pajak, untuk memastikan kelangsungan pembangunan negara, kemudian mematuhi semua peraturan perundang-undangan. Nah, itu juga merupakan bentuk tanggung jawab warga negara terhadap negaranya. Kemudian pada saat yang sama, dalam rangka menjamin hak-hak warga negara, harus menjamin keamanan dan kenyamanan proses penyaluran aspirasi warga negara melalui penyediaan fasilitas publik yang berfungsi sebagai wadah untuk mengontrol negara. Selain memberikan pelayanan publik, jadi kita bisa menyalurkan aspirasi kita melalui pemilihan umum, atau kita menyalurkan aspirasi kita di tempat-tempat yang semestinya, misalnya kantor DPR, atau DPRD, atau lembaga-lembaga layanan publik lainnya yang membuka apa namanya tempat untuk menyatakan pendapat gitu. Nah, kemudian asas kewarganegaraan Indonesia yang kita anut, yaitu asas kelahiran atau isoli.
Ya, jadi semua orang yang lahir di Indonesia itu bisa menjadi warga negara Indonesia. Kemudian asas keturunan atau asas sanguinis juga mengikuti warga keturunan, apakah mengikuti keturunan ayah atau keturunan ibunya. Kemudian yang ketiga itu asas kewarganegaraan tunggal. Nah, kita menganut asas kewarganegaraan tunggal gitu. Jadi orang Indonesia tidak boleh mempunyai kewarganegaraan ganda. Ya. Kemudian asas kewarganegaraan ganda terbatas meskipun saat ini juga tidak berlaku ya, kecuali ada hal-hal tertentu, ada orang-orang istimewa yang dibutuhkan negara lain, tapi sampai sekarang kita belum mempunyai asas kewarganegaraan ganda di Indonesia. Nah, kemudian asas kewarganegaraan khusus gitu. Asas kepentingan nasional, kemudian asas perlindungan maksimum, kemudian asas persamaan di depan hukum pemerintah, asas kebenaran substantif, asas non-diskriminasi, kemudian asas pengakuan dan penghormatan terhadap HAM, kemudian asas keterbukaan, asas publisitas, dan semua ini adalah asas-asas kewarganegaraan yang harus dipenuhi oleh sebuah warga negara dan juga harus dijamin oleh negara. Nah, kemudian ada yang disebut masalah status kewarganegaraan. Status kewarganegaraan itu ada yang disebut sebagai apatride. Apatride itu artinya orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan. Biasanya itu status pengungsi dan seterusnya, sehingga dia harus datang meminta suaka ke salah satu perwakilan negara misalnya, atau kedutaan konsul misalnya. Kemudian bipatride. Bipatride itu mempunyai dua kewarganegaraan. Tentunya tidak boleh nih. Indonesia tidak menganut asas bipatride. Meskipun ada juga beberapa negara di dunia itu yang menganut asas bipatride. Bahkan ada juga negara yang menganut asas multipatride, yaitu bisa mempunyai kewarganegaraan lebih dari dua. Nah, Indonesia tidak menganut ketiga-tiga daripada asas ini, baik apatride, bipatride maupun multipatride. Nah, kemudian tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Bagaimana cara menjadi warga negara Indonesia? Satu, karena kelahiran. Kemudian karena pengangkatan, diangkat. Misalnya, kalian lihat kemarin misalnya ada ada pemain bola ya yang dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia karena memang mereka mempunyai keturunan, tapi tidak langsung ya, tidak memenuhi sesuai asas yang tidak memenuhi seperti yang diatur dalam pasal 5. Karena mereka itu adalah keturunan kedua atau keturunan ketiga ya, neneknya mereka yang warga negara Indonesia, itu sebabnya mereka tidak mempunyai hak secara otomatis untuk menjadi warga negara, tapi harus melalui permohonan. Kemudian karena kewarganegaraan, kemudian karena perkawinan, kemudian karena menyatakan. Karena perkawinan, misalnya dia menikah dengan orang Indonesia, dia bisa menjadi warga Indonesia. Karena pernyataan, ya, dia menyatakan sendiri menjadi warga negara Indonesia. Misalnya dia sudah tinggal 5 tahun secara berturut-turut di Indonesia, maka dia berhak mengajukan, mengusulkan untuk menjadi warga negara Indonesia. Nah, selanjutnya wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Kemudian wajib mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu SD dan SMP gitu ya. Nah, kemudian hak negara dan pemerintah. Nah, menciptakan peraturan dan perundang-undangan yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat. Itu hak negara. Kemudian melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti pertambangan, mineral, dan seterusnya, itu dikuasai oleh negara, kemudian digunakan sebesar-besarnya untuk kemanfaatan warga negara. Kemudian memaksa setiap orang warga negara untuk taat kepada hukum dan peraturan perundang-undangan. Itu sebabnya kalau kita melanggar peraturan perundang-undangan, maka pemerintah berhak melakukan penuntutan terhadap kita, bahkan dijebloskan ke dalam lembaga pemasyarakatan kalau kita dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Kemudian kewajiban negara dan pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia dan seterusnya. Kemudian kewajiban negara, masih kewajiban negara, negara wajib membiayai pendidikan, khususnya pendidikan dasar, makanya sekolah dasar itu gratis tuh, SD, SMP gratis. Kemudian pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Yes. Sekarang pendidikan kita sudah sistem nasional.
Meskipun kita universitas swasta, tapi kita tetap tunduk terhadap peraturan pemerintah. Kemudian negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% untuk anggaran pendidikan ya, 20% dari anggaran belanja negara. Kemudian pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, persatuan bangsa, dan seterusnya. Kemudian negara memajukan kebudayaan, kemudian negara juga menghormati dan memelihara bahasa dan seterusnya. Negara menguasai cabang-cabang produksi sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Kemudian negara menguasai bumi, air, kekayaan dan seluruh kekayaan yang tercakup di dalamnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, kemudian negara mengembangkan sistem jaminan sosial. Sekarang ada namanya BPJS, BPJS Kesehatan. Nah, orang-orang yang tidak mampu, kemudian juga ditanggung oleh negara. Bahkan kita yang hanya membayar 100.000, 200.000 per bulan misalnya, ya, kemudian kita menderita sakit yang membutuhkan biaya yang cukup besar, itu semua masih di-cover secara gratis oleh BPJS Kesehatan. Nah, kemudian karakteristik warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Nah, satu, memiliki rasa hormat dan tanggung jawab. Dua, bersikap kritis. Tiga, melakukan diskusi dan dialog apabila ada permasalahan yang muncul. Kemudian bersikap terbuka, harus rasional, adil, serta jujur. Nah, kemudian karakteristik warga negara yang mandiri. Harus memiliki kemandirian, ya, memiliki tanggung jawab pribadi, politik, dan seterusnya, yang mengangkat harkat dan martabat manusia, menghormati diri sendiri, dan juga menghormati orang lain sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kemudian berpartisipasi dalam urusan kemasyarakatan, kemudian mendorong berfungsinya demokrasi secara konstitusional. Nah, itu yang saya dapat sampaikan, ya. Semoga perkuliahan ini bisa bermanfaat dan kita akan ketemu pada uh, perkuliahan maaf, kita akan ketemu pada perkuliahan minggu depan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.